Halo teman-teman semuanya, jadi di video kali ini aku bakal membahas tentang jurnal khusus. Sebelum itu, kenalin nama aku Chelsea Aswatunasana Ibrani dari kelas 1A4. Sebelum kita membahas karakteristik jurnal khusus, sebelum itu kalian tahu nggak sih apa arti jurnal khusus? Jurnal khusus adalah jurnal akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang sejenis dan sering terjadi secara berulang. Karakteristik jurnal khusus. Yang pertama, jurnal penjualan atau JJ. Dipergunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Yang kedua, jurnal pembelian atau JB. Dipergunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas atau JKM. Dipergunakan untuk transaksi penerimaan uang tunai. Yang keempat, jurnal pengeluaran kas atau JKK. Dipergunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran uang tunai. Yang kelima atau yang terakhir, jurnal umum atau JU. Dipergunakan untuk mencatat transaksi yang tidak bisa masuk pada keempat jurnal khusus di atas. Berikut ini adalah transaksi toko sembako Rakajaya pada bulan Januari 2021 yang akan kita buat jurnal khususnya. Silahkan kalian perhatikan dan kalian catat di buku catatan kalian. Bisa kalian perhatikan dari tanggal 1 sampai tanggal 30, jurnal khususnya itu secara acak. Nah, sekarang kita akan membuat kolom-kolom jurnal khusus, baik jurnal khusus untuk pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum di buku catatan kalian masing-masing ya. Nah, kita bakal mulai langsung ke langkah pertama, yaitu menentukan transaksi ini untuk dimasukkan ke jurnal khusus yang mana. Saya mulai dari yang nomor 1 ya. Yang pertama, Tuan Raka menyetorkan uang tunai sebagai penambah modal, berarti ini masuk ke JKM. Yang kedua, dibayar sewa gedung, berarti ini masuk ke JKK karena kas keluar. Nomor 3, dibayarkan uang sebesar 500 untuk pembelian perlengkapan, berarti ini ke JKK. Yang tanggal 5, dibayar sebesar 2.700.000, berarti ini jurnal kas keluar. Lalu di tanggal 6 dibeli dari toko kasih murah peralatan kantor, tetapi ada syarat pembelian, berarti ini masuk ke JB atau jurnal pembelian. Lalu tanggal 7 diterima faktur dari CV Andika dan ada syaratnya lagi, berarti masuk ke jurnal pembelian. Lalu di tanggal 9 dikirim nota debit kepada CV Andika untuk barang yang dikirim kembali. Nah, berarti ini retur masuk ke jurnal umum. Di tanggal 10 dijual barang dagangan kepada toko idola seharga ini dan ada syaratnya ya guys, berarti ini masuk ke JJ. Tanggal 11 dijual secara tunai barang dagangan, ini masuk ke JKM atau jurnal kas masuk. Selanjutnya di tanggal 13 dijual barang dagangan kepada UD Lintang. Ini masuk ke JJ. Lalu di tanggal 14 dibeli barang dagangan dari FA Budi Rahayu. Nah, di sini ada syarat pembayarannya lagi guys, berarti ini masuk ke JB atau jurnal pembelian. Lanjut di tanggal 16 diterima kembali barang yang dijual, berarti ini seperti retur dan masuknya ke jurnal umum. Di tanggal 18 dijual secara kredit barang dagangan. Nah, berarti ini masuk ke JJ. Lalu di tanggal 19 diterima pembayaran transaksi, berarti ini kas masuk yang artinya JKM. Di tanggal 20 dibayar sejumlah kas seharga 150 untuk beban iklan, berarti itu kas keluar masuknya di JKK. Di tanggal 22 diterima pembayaran transaksi tanggal 13 Januari, berarti itu kas masuk yang artinya masuk ke jurnal khusus JKM. Tanggal 23 itu masuk ke JKM juga. Di tanggal 24 dibayar sebagian utang, berarti ini kas keluar, berarti masuknya di JKK. Di tanggal 25 dijual barang dagangan kepada toko idola, berarti ini masuk ke JJ. Selanjutnya di tanggal 26 dibayar utang sehubungan dengan transaksi tanggal 7 Januari, berarti kas keluar yaitu JKK. Di tanggal 28 dibeli barang dagangan dan ada syarat pembayaran, itu masuk ke jurnal beli. Selanjutnya tanggal 29 dijual barang dagangan secara tunai, berarti jurnal kas masuk. Lalu di tanggal 30 dibayar sebesar 1.200.000 untuk gaji karyawan, berarti kita mengeluarkan kas. Dan di tanggal 31 atau terakhir itu dibayar tunai untuk macam-macam beban, berarti kas keluar, yaitu masuk ke JKK.
Nah, sekarang bisa kalian lihat guys, ini adalah toko sembako Jaya Raya Jurnal Penerimaan Kas periode Januari 2021. Nah, di sini kita mulai dari tanggal 1 yaitu penambahan modal 10 juta, lalu ada di tanggal 11, lalu ada di tanggal 19 toko idola, lalu di tanggal 22, 23 dan 29. Nah, ini adalah pencatatan untuk jurnal penerimaan kasnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang toko sembako Jaya Raya bagian jurnal pengeluaran kas periode Januari 2021. Nah, di sini bisa kalian lihat ya guys, di sini ada keterangan akun serba sepi dan juga ini tersedia pada tanggal 2 membayar beban sewa, lalu tanggal 3 membeli perlengkapan, lanjut tanggal 5, 20, 24, 26, 30, lalu 31. Di sini mereka membayar untuk beban macam-macam. Nah, inilah keseluruhan dari jurnal pengeluaran kas periode Januari 2021. Nah, selanjutnya adalah jurnal pembelian untuk toko sembako Jaya Raya periode Januari 2021. Nah, di sini ada syarat pembelian dan nomor fakturnya ya teman-teman, dan bisa dilihat ada dari tanggal 6, 7, 14-nya ada 2, lalu 28. Selanjutnya kita masuk ke jurnal penjualan dari toko sembako Jaya Raya periode Januari 2021. Nah, di sini ada di tanggal 10, 13, 18, lalu 25. Selanjutnya kita akan masuk ke jurnal khusus yang terakhir yaitu jurnal umum. Nah, kalian bisa lihat ya di sini ada retur pembelian dan retur penjualan. Tadi seperti yang di awal tadi saya bilang, jurnal khusus dipergunakan untuk mencatat transaksi yang tidak termasuk ke dalam 4 jurnal ke depan. Bukti-bukti transaksi dapat berupa yang pertama faktur atau nota, yang kedua kwitansi, yang ketiga cek dan giro, lalu yang keempat atau terakhir slip setoran bank.